Halo ya Mbak. Wis gabung ya. Aku wis gabung. Oke, ini akan Hai Bapak Ibu yang saya hormati, apakah suara saya terdengar? Ngapunten. Halo Bapak Ibu yang ada di Zoom. Iya, terdengar Mas Farhan. Oke, terima kasih. Baik, mohon izin Bapak Ibu, kegiatan akan segera kita mulai karena Pak Diki dan Bu Indria sudah hadir di ruangan Zoom. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala KPPN Sidoarjo Bapak Didi Wibowo, yang saya hormati Kepala Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, Ibu Insinyur Indria Purwaningsi MP, yang saya hormati Bapak Ibu pejabat pengawas dan fungsional di lingkungan KPPN Sidoarjo, serta yang sangat saya banggakan seluruh pegawai KPPN Sidoarjo dan seluruh peserta kegiatan yang hadir pada kegiatan pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua hari ini? Semoga semakin sehat dan tetap semangat ya. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita bersama Ibu Indria dari BPS Sidoarjo. Bu, selamat datang kembali di kegiatan kami di sore hari ini. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah pertama-tama marilah kita memberikan segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kembali lagi kita dapat berkumpul dalam Zoom meeting ini dalam beli kare full bumbu. Isinya kentang diberi bang bejo. Selamat sore Bapak Ibu, selamat datang di Zoom meeting KPPN Sidoarjo. Oke, Bapak Ibu selamat datang di room Zoom KPPN Sidoarjo. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, perkembangan zaman menuntut kita untuk senantiasa beradaptasi. Tak luput kita, Direktorat Jenderal Pembendaraan, khususnya KPPN Sidoarjo, diminta untuk lebih menajamkan perannya dalam pengelolaan keuangan negara. Nah, bentuknya apa? Kegiatan pada sore hari ini yaitu sharing session data analitik perkembangan ekonomi terkini, nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Indria merupakan bentuk implementasi adaptasi tersebut. Harapannya kita juga semakin profesional termasuk dalam pengelolaan keuangan negara. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita nanti sharing session, ada sharing session dengan Ibu Indria, Kepala BPS Sidoarjo, mari kita dengarkan bersama sambutan dari Kepala KPPN Sidoarjo yang kami hormati Bapak Didi Wibowo. Waktu dan layar kami persilakan. Monggo Pak. Terima kasih Mas Farhan. Apa suara saya terdengar Mas? Jelas Pak, jelas. Jelas ya Mas. Oke. Terima kasih Mas Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua, yang terhormat Ibu Indria Purwaningsi dari BPS Kabupaten Sidoarjo yang pada sore hari ini akan memberikan sharing kepada kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu pejabat pengawas dan yang saya banggakan seluruh pegawai KPPN Sidoarjo yang hadir pada sharing session sore hari ini. Bapak Ibu, tadi seperti disampaikan oleh Mas Farhan, pembawa acara, bahwa sesuai dengan perkembangan zaman, memang kalau di tempat kita di Direktorat Jenderal Perbendaraan, data merupakan hal sesuatu yang penting karena dengan data kita akan dapat mengelola, yang pertama dapat mengelola APBN dengan baik, di mana dengan data itu kita bisa memberikan pembelajaran kepada satuan kerja, kemudian kita juga bisa mendisiplinkan satuan kerja dalam hal khususnya pengelolaan keuangan, di mana tugas kita juga salah satunya adalah sebagai treasurer gitu ya kan. Tapi di selain itu Bapak Ibu, KPPN
Bu Indria gitu ya, dapat saya sampaikan juga bahwa KPPN saat ini juga mendapat tugas baru, yaitu dengan diberlakukannya shadow organisasi, yaitu kita mendapat tugas baru sebagai financial advisor. Nah, dengan sebagai financial advisor ini memang mau tidak mau kita diminta, kita harus gitu ya kan untuk semakin mengolah data. Jadi di tempat kita Bu Indria banyak sekali data-data mengenai APBN, dan di tempat kita pun di tahun 2023 ini kita juga sebagai penyalur TKD. Jadi kalau tahun lalu namanya TKDD ya, transfer ke daerah dan dana desa, sekarang namanya transfer ke daerah saja, di mana semakin luas penyaluran kita KPPN ke daerah dan kita semakin banyak memperoleh data-data tersebut. Nah, data-data tersebut memang mau nggak mau harus kita olah, yang kita gunakan dapat sebagai advisor kepada Satker sebagai treasurer dan kepada Pemda sebagai financial advisor. Mungkin itu aja yang saya sampaikan, Bapak Ibu. Mulai sekarang kita sama-sama berkomitmen untuk mulai banyak mengolah data yang ada, baik itu data yang ada di Sakti, di Omspan, gitu ya kan, itu kita kelola, kita lihat, kita olah, yang tujuannya untuk pelaksanaan tugas treasurer dan financial advisor. Demikian yang saya sampaikan. Saya mohon bantuan dari Bu Indria, gitu ya kan, dapat memberikan pencerahan kepada kita di sore hari ini. Walaupun singkat waktunya, Bu Indria, mungkin semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Demikian Pak Farhan yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Budi atas sambutan. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi memang data ini sesuatu yang harus kita olah lagi Pak di zaman sekarang, karena sepertinya Bu Menteri juga pegannya data yang ada di KPPN itu bisa diolah lebih lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin selanjutnya akan kita ikuti bersama sharing session yang akan disampaikan oleh Ibu Indria Purwaningsih, Kepala BPS Kabupaten Sidoarjo. Kepada Ibu Indria, waktu dan layar kami persilakan. Monggo Bu, mungkin ini bentuknya sharing session, nanti bisa sambil diskusi. Monggo Bu Indria. Terima kasih Mas Farhan. Sebentar ya, saya izin sharing screen, bisa ya? Ya, bisa Bu, monggo. Bentar, izin. Sudah ya, belum Mas? Baik, di kolom chat Bu ya? Sudah di kolom chat, sudah. Oke, siap. Sebentar, saya tampilkan dulu. Masih download KPPN Desk ini Bu ya? Iya. Baik. Sepertinya agak susah ini. Oke, kalau sambil nggak apa-apa sih. Itu juga masih, mohon maaf ya. Terima kasih atas waktunya. Yang kami hormati di sini Pak Didi selaku Kepala KPPN Sidoarjo, dan juga Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih nih atas waktunya, sehingga kami juga diberi kesempatan untuk bisa mensosialisasikan ataupun bisa bersama-sama dengan KPPN untuk sharing session analitik ini ya, untuk perkembangan ekonomi terkini. Jadi di sini untuk perekonomian, tepatnya sampai triwulan 4 tahun 2022, bahwa pertumbuhan ekonomi di Sidoarjo menunjukkan iklim yang menggembirakan. Karena pada saat pandemi kemarin sempat kita tidak tumbuh atau melemah di 3,69 pada tahun 2020, di mana pada tahun 2021, nah ini,
Next. Kita di tahun 2021 itu 4,21. Maaf, ini belum saya tambahkan ya. Ini masih slide yang enggak apa-apa, tapi karena juga baru saya rilis 2 hari yang lalu untuk yang tahun PDRB tahun 2022. Jadi tumbuh di 7,53%. Artinya sangat mengembirakan. Jadi terjadi perkembangan atau peningkatan sebesar 3,32% dari 2001 ke 2022. Nah, ini yang sangat membanggakan. Jadi kalau PDRB pada tahun 2020 135,305,32 triliun, di tahun 2021 141,0036, maka di tahun 2022 itu sebesar, ini belum saya tambahkan ya, mohon maaf. Sebesar 151,569 triliun. Nah, ini cukup luar biasa. Kalau kita lihat nasional 5,72, Jawa Timur 5,58, maka Sidoarjo tumbuh menjadi 7,53%. Next. Nah, pertumbuhan ekonomi cukup tinggi ini, maksudnya tumbuhnya cukup tinggi ini menjadi suatu perkembangan yang luar biasa, utamanya adalah perkembangan yang ada di Sidoarjo ini sendiri. Karena terus terang ini, maaf ya, ini masih, tapi saya menyampaikan yang terbaru saja. Mohon maaf tadi belum menyiapkan untuk yang baru, karena sebenarnya persiapkan cuman lagi barangnya enggak tahu ini kemana tadi. Ya, mohon maaf. Jadi dari sini terlihat bahwa industri pengolahan tetap berkontribusi di peringkat pertama, yaitu sebesar distribusinya sebesar 50%. Sebesar 50%, tetapi yang mengalami kenaikan cukup besar yaitu sektor transportasi dan pegudangan, yaitu sebesar 45,32%, ya. Untuk pertumbuhan yang cukup besar, yaitu, mohon maaf, ini sebenarnya tadi mau saya ganti, masih ada kegiatan yang lain, jadi mohon maaf ya. Nah, jadi kalau kita lihat belanja pemerintah ini berdasarkan pertumbuhan ekonomi menurut pengeluaran. Kalau tadi adalah lapangan usaha. Jadi kalau menurut pengeluaran itu belanja pemerintah di tahun 2022 sebesar maaf ini. Sebesar 8,5963 untuk belanja pemerintah di tahun 2022, ya. Kalau 2020 8,043,31, untuk 2021 8,052, sedangkan untuk untuk 2022 8,077,604,03 miliar. Nah, itu adalah pertumbuhan ekonomi menurut pengeluaran. Kalau yang tadi adalah menurut lapangan usaha. Lanjut. Nah, di sini kita melihat tingkat pengangguran terbuka maupun tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan juga terjadi penurunan yang cukup signifikan. Jadi tahun 2021 itu 10,97, tahun 2022 menjadi 8,80%. Memang masih tertinggi se-Jawa Timur, tetapi juga penurunannya juga tertinggi di Jawa Timur. Ya, jadi peringkat pertama, tapi pun penurunannya pun juga signifikan, penurunan tertinggi juga di Jawa Timur di Sidoarjo ini. Jadi tingkat pengangguran terbuka, orang yang aktif mencari kerja atau melamar pekerjaan. Sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 72,87%. Nah,
Jadi kalau kita melihat di sini bahwa 9 orang yang menganggur dari 100 orang angkatan kerja. Sedangkan tingkat partisipasinya adalah dari 100 orang usia kerja terdapat 73 orang angkatan kerja. Nah, kemiskinan dari tahun 2020 5,59, 2021 5,93, dan di tahun 2002 juga mengalami penurunan 5,8 insya Allah sebentar. Nah, dari di sini pun ini mohon maaf ini semua belum saya ganti semua ya. Nah, jadi garis kemiskinan yang mencapai 502 per kapita per bulan untuk 2021 ya. 21650 per rumah tangganya, sedangkan pada tahun 2000 jadi 2021 ini sedikit meningkat dibandingkan tahun 2020, tetapi 2022 itu sudah mengalami penurunan juga. Ya, lanjut. Nah, IPM di sini IPM indeks pembangunan manusia yaitu di tahun 2020 mencapai 80,65 ya. Di tahun 2021 di tahun 2022 sekarang sudah menjadi 81,02. Sedangkan tahun 2021 ini 80, berapa ini 65 ya 2002-nya 81,02. Jadi di mana kalau indeks pembangunan manusia ini ada 3 komponen, yaitu pertama adalah kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Untuk kesehatan yaitu adalah umur harapan hidup. Jadi umur harapan hidup di Sidoarjo itu saat bayi baru lahir 74,36 tahun. Artinya pada tahun 2002 ini saat bayi lahir di tahun 2002 ini maka kemungkinan atau harapan hidupnya itu sampai dia berumur atau berusia 74 tahun. Sedangkan untuk yang pendidikan, unsur pendidikan di sini yaitu rata-rata lama sekolah 10,77 tahun dan angka harapan lama sekolah 14,9 tahun. Artinya rata-rata lama sekolah di Sidoarjo ini untuk usia sekolah adalah sampai 10 tahun itu usia 25 tahun ke atas itu berarti SMA ya kelas 10 ya. SMA kelas 1. Ya, betul ya. SMA kelas 1. Sedangkan untuk harapan lama sekolah di sini menunjukkan sudah sampai diploma. Jadi lulus SMA 12, D1, D2 mendekati ke diploma 3. Sudah harapan lama sekolah di Sidoarjo sampai saat ini adalah D3. Terus pengeluaran per kapita, jadi di sini adalah daya beli, kemampuan dari daya beli masyarakat Sidoarjo mendapatkan pengeluaran per kapitanya 14.808.000 dalam 1 tahun, artinya setiap bulannya itu 1, sekian. Ya, inilah mengalami dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Oke, lanjut. Nah, ini dari sektor kita melihat juga sektor jasa akomodasi bahwa hotel-hotel yang ada di Sidoarjo ini juga cukup memberikan peran penting ya, peran penting bahwa kita melihat tingkat penghunian kamar hotel berbintang pada November 2022 menunjukkan angka 65,33%. Jadi dari 100 kamar hotel berbintang terdapat 66 kamar yang terisi. Sedangkan tingkat penghunian kamar hotel berbintang pada November 2021 terlihat 59,49%, artinya 60 kamar yang terisi dalam 100 kamarnya. Jadi terjadi peningkatan juga di tahun 2022 sebesar 6% ya, atau sekitar 6 kamar dalam 100 kamarnya. Lanjut. Nah, di sini
pertumbuhan ekonomi yang sudah meningkat di tahun ini secara target pertumbuhan ekonomi 22 5,5 kita masih meraih. Tadi yang kurang pertumbuhan target pertumbuhan 5,3, 4,5 sampai 5,3 kita bisa 7,53. Artinya di target pertumbuhan 2022 yang 4,7 sampai 5,5 saja ini sudah bisa tercapai di tahun 2022 dengan 7,53. Jadi untuk Sidoarjo ini perkembangannya cukup menggembirakan ya. Pertumbuhan ekonomi dari sisi-sisi data-data strategis mulai TPT mengalami penurunan, IPM mengalami kenaikan, pertumbuhan ekonomi, demikian juga tingkat hunian hotel. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya, kalau misalnya ada kurang lebihnya. Sementara itu yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indria. Baik Bapak Ibu sekalian, sebetulnya cukup menarik ya paparan dari Ibu Indria terkait dengan data-data terkait pertumbuhan perekonomian sampai dengan akhir 2022. Nah, mungkin pada kesempatan berikutnya, monggo saya persilakan kepada Bapak Ibu yang mungkin penasaran nih. Tadi kenapa kok hunian hotelnya bisa sampai 66% ya? Nah, jangan-jangan Bapak Ibu turut menyumbang nih tidur di hotel-hotel berbintang di sekitar Sidoarjo. Jadi bisa sampai 66 kamar per 100 kamar tadi terisi. Oke, monggo kami persilakan kepada Bapak Ibu yang join di room untuk bisa diskusi bersama. Atau mungkin sebelum ke Bapak Ibu, mungkin saya sebenarnya agak penasaran Bu. Boleh nggih? Monggo. Sedikit. Okay. Jadi tadi kan dikatakan Bu Indria pertumbuhan perekonomian nasional secara nasional tadi sekitar 5, sekian persen gitu Bu Indria. Iya. 5,sekian persen, tapi di Sidoarjo ternyata nilainya itu tembus 7% lebih. Bu. Ya, berarti dibandingkan dengan rata-rata nasional di Kabupaten Sidoarjo bisa melampaui itu ya. Nah, perhitungannya itu apakah kalau saya zaman sekolah dulu, saya ingat saya pertumbuhan ekonomi itu kan konsumsi, investasi, government spending dengan net ekspor itu Bu ya. Masih itu saja? Masih ya? Oke, baik. Berarti memang dari sisi konsumsinya kita mungkin bagus, dan dari 3 atau 4 indikator tadi berarti memang baik seperti itu Bu. Jadi oke, Mas Farhan, kalau misalnya yang tadi yang terkait dengan memang penghitungan PDRB itu ada 2, yaitu berdasarkan pengeluaran dan berdasarkan lapangan usaha. Jadi yang ekspor impor atau ekspor barang dan jasa itu adalah PDRB berdasarkan pengeluaran. Jadi di sana komponennya pengeluaran itu ada pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT yaitu lembaga non-profit rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentakan modal tetap butuh atau PMTB, dan perubahan inventory, sedangkan net ekspor barang dan jasa. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk konsumsi pemerintah sekarang ini di tahun 2022 itu sebesar 8.077 ya, 0,6 miliar. Jadi terjadi kenaikan sebesar 25 ya, 25 juta ya itu ya, sebesar itu dari 2021 805.264 miliar ke 8077604 miliar. Jadi sekitar ada 8 triliun ya. 8 triliun. Ya, dalam miliar rupiah. Jadi memang mungkin sejalan dengan tugas kami Bu di KPPN itu kan, kami kan menyalurkan APBN. Jadi Bapak Ibu Kabupaten Sidoarjo patut berbangga bahwa Kabupaten Sidoarjo itu sebenarnya turut menyumbangkan salah satu komponen pertumbuhan perekonomian, yaitu government spending-nya tadi Bu ya, yang mencapai 8, sekian triliun. Mungkin. Baik, mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin menambahkan
Mungkin adik-adik dari UNED sini, kebetulan kami ada teman-teman dari UNED juga Bu yang sedang magang di Kabupaten Sidoarjo. Atau Bapak Ibu yang lain, monggo, kami persilakan. Mohon izin Mas Farhan. Siap, monggo Pak. Mbak Didi. Iya, Bu Indria. Ya, Ini monggo. kan, jadi kalau kita mendengarkan Bu Indria tadi itu sebenarnya banyak hal baru ya Bu ya, terutama kalau kita bicara mengenai data gitu ya kan. Nah ternyata memang data-data tersebut itu boleh dibilang yang kalau di tempatnya Ibu sudah termasuk dengan analisanya ya. Dan datanya pun belum kita punyai gitu Bu Indria kira-kira. Nah ini kalau kita bisa memperoleh data itu secara bertahap bisa akses ya Bu ya di website itu ya Bu ya. Maksudnya Bapak. BPS. Ya, Pak Didi. Jadi data-data ini sudah kami rilis di sidoarjokap.bps.go.id, terutama yang PDRB tadi pertumbuhan ekonomi baru 2 hari atau 3 hari, seminggu yang lalu lah persisnya seperti itu. Makanya kami belum sempat merubah, mohon maaf, belum sempat merubah paparan kami. Termasuk di sana juga ada dua-duanya, jadi PDRB baik pengeluaran maupun lapangan usaha. Tadi saya juga setuju itu Bu, tadi Mas Farhan cerita mengenai belanja pemerintah ya memang pada saat COVID kan mau nggak mau pemerintah ini kan sebagai apa Bu istilahnya sekarang itu shock absorber gitu ya, ya penyeimbang gitu ya kan. Dan memang dengan itu kan kita bisa terhindar dari inflasi ya mungkin ya. Tapi kalau kita lihat tadi di paparan itu kan ini ya Bu ya, targetnya kita di 2023 karena 2023 ke 2023 ya targetnya agak menurun ini karena apa ya Bu ya, mungkin kok apa atau mungkin kalau boleh Bu Indria kalau proyeksinya di 2023 itu seperti apa Bu? Mungkin pengen kepo aja, pengen tahu aja walaupun nggak mau tanya aja Bu, pengen tahu aja. Jadi seperti ini Pak, target pertumbuhan ini adalah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah atau pemerintah Kabupaten Sidoarjo itu menetapkan pertumbuhan ekonominya 4,7 sampai 5,5 untuk tahun 2022. Tahun 2023 4,5 sampai 5,3. Ini kami berusaha mendapatkan saja target dari pemerintah daerah. Nah, tapi kalau tadi ditanya kira-kira prediksi, kami tidak bisa memprediksi Bapak, karena terus terang kami memang tidak ada tidak diizinkan untuk melakukan prediksi, tapi kita langsung yang bisa kami berikan pada saat ini. Jadi kita tidak bisa adanya prediksi seperti itu, tidak bisa Bapak. Jadi tidak diizinkan untuk melakukan prediksi ataupun forecast gitu ya, itu tidak diizinkan untuk itu. Jadi kita menyajikan yang memotret yang apa adanya pada saat ini saja. Jadi mohon maaf mungkin itu. Nuwun Bu Indria, nanti ini saya pengen download boleh ya Bu ya, diizinkan ya. Monggo free Bapak juga kalau mau ke kantor juga monggo, tapi sekarang sudah ada semua di web sidoarjokap.bps.go.id. Monggo teman-teman yang lain Pak Farhan, silakan Pak Farhan. Baik, terima kasih Pak Didi. Monggo Bapak Ibu yang lain. Jadi kalau terkait publikasi sepertinya BPS sudah lengkap diunggah di lamannya bps.kap.go.id. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu ada yang ingin baca-baca terkait statistik, terutama di Kabupaten Sidoarjo, mungkin seperti itu bisa diakses langsung. Monggo Bapak Ibu yang lain, mungkin Bu Iin atau Bu Wati, Bu Wedi, monggo. Mumpung ada Bu Indria ini, Kepala BPS Kabupaten Sidoarjo, bisa bertanya-tanya terkait dengan statistik, terutama di Kabupaten Sidoarjo yang tercinta ini. Monggo, Mbak Mary mungkin ada pertanyaan? Oke. Mas Ruslan, Mas Reza, mana Mas Reza ini? Monggo, dipersilakan untuk diskusi. Ya, izin Mas Farhan. Oke, monggo Mas Ruslan. Izin bertanya Bu. Monggo. Tadi kan, iya saya baru tahu juga ini pengangguran di Sidoarjo ternyata tinggi ya Bu ya. Tapi di sisi lain ternyata penurunannya juga sudah ini ya tinggi juga ya di Jatim. Nah,
berarti di tahun-tahun sebelumnya itu penganggurannya itu pasti sangat sudah tinggi juga ya Pak Ibu ya. Nah itu kalau dari sisi BPS penilaiannya itu dari bagaimana Bu ya? Kalau seperti itu ya mungkin gitu ya. Terus yang kedua mengenai kami sebagai financial advisor itu apakah memungkinkan untuk bisa ya sharing session secara berkala gitu Bu ya. Soalnya nanti terkait tugas kami yang disampaikan tadi oleh Pak Didi, shadow organisasi gitu ya. Mungkin itu aja Bu. Terima kasih. Terima kasih Mas Ruhlan. Jadi untuk pengangguran di Sidoarjo, jadi tingkat pengangguran terbuka itu mulai tahun 2020 yang menunjukkan sangat tinggi. Jadi dari 10,97 di tahun 2020, di tahun 2021 10,87, di tahun 2022 8,8%. Nah, dasar perhitungannya itu adalah dari survei kami, yaitu survei Angkatan Kerja Nasional, di mana survei Angkatan Kerja Nasional itu dilakukan setiap tahun di BPS seluruh Indonesia, tetapi untuk breakdown sampai ke kabupaten kota itu adalah Sakernas yang di bulan Juli. Jadi survei Angkatan Kerja Nasional itu setahun dilakukan 2 kali, seperti sekarang ini, yaitu Februari. Februari itu dilakukan juga survei Angkatan Kerja Nasional, tapi angka-angka itu dipakai untuk angka nasional dan provinsi. Sedangkan yang nanti yang di bulan Juli ada survei Angkatan Kerja Nasional lagi, itu yang angkanya bisa terbreakdown sampai kabupaten kota, maka keluarlah angka tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi Angkatan Kerja ini. Nah, untuk sudah beberapa tahun terakhir ini, seperti data-data strategis, yaitu mulai kemiskinan, TPT, tingkat pembangunan terbuka, IPM, indeks pembangunan manusia, itu gender, ya, indeks pengembangan gender, pembangunan gender itu kalau dulu adalah N+1, tetapi sekarang itu sudah bisa terrilis itu pada tahun itu juga. Jadi walaupun di akhir tahun, hanya tinggal PDRB saja yang masih N+1. Jadi seperti sekarang ini tahun 2023, maka PDRB baru dapat dirilis minggu lalu untuk tahun 2022. Jadi PDRB pertumbuhan ekonomi kan dalam komponen di situ baru N+1, lainnya sudah bisa di N-nya. Nah, ini adalah yang merupakan perkembangan daripada BPS untuk selalu meningkatkan data-data yang strategis yang banyak dibutuhkan oleh pengguna, yaitu percepatan-percepatan atau akselerasi-akselerasi, sehingga kami bisa pada saat N itu sendiri. Nah, sedangkan yang secara periodik sharing session, ya secara berkala, insya Allah kami siap. Dan karena sebenarnya kami pun juga ada berkewajiban untuk melakukan rilis ya. Nah, hanya saja untuk di BPS Kabupaten Sidoarjo ini bukan merupakan kota IHK karena data-data jadi indeks harga konsumen yang menunjukkan angka inflasi ataupun deflasi itu hanya 120 kabupaten kota yang ada di Indonesia yang menjadi sampel daripada survei IHK inilah. Sidoarjo sendiri tidak mendapatkan atau bukan menjadi sampel sehingga tidak bisa melakukan rilis setiap bulan. Artinya setiap bulan data inflasi atau deflasi itu bisa dirilis. Nah, inilah perkembangannya sampai saat ini Sidoarjo belum menjadi kota sampel kota IHK. Jadi seperti itu. Jadi rilis kami hampir di akhir tahun saja karena data-data yang keluar itu juga rata-rata di akhir tahun. Mungkin itu Pak Ruslan. Siap Bu Indri. Atau mungkin dari BPS bisa ketahuan itu Bu ya sampai di kelurahan penganggurannya gitu, tingkat penganggurannya bisa ya sampai. Ya Pak Ruslan, untuk tingkat pengangguran karena kita sifatnya adalah sampel ya, jadi survei itu kan hanya sampel tidak menunjukkan sensus yang pendataan secara keseluruhan. Jadi kita hanya tingkat kabupaten, tidak bisa menunjukkan sampai tingkat kelurahan ataupun desa. Jadi hanya sampai kabupaten gitu. Baru nanti kalau sensus seperti sensus penduduk gitu ya, kita baru bisa
menyampaikan atau memberikan informasi tentang data-data seperti itu. Tapi kalau yang sensus kan kita dilakukan setiap tahun, setiap 10 tahun sekali. Tapi kalau survei-survei ini adalah setiap tahun. Oke, baik Bu, terima kasih infonya ya. Baik, terima kasih Mas Ruslan. Bapak Ibu, monggo kalau ada yang lain yang ingin didiskusikan. Pak Sudarto tadi katanya pesan mau tanya, Pak. Pak Sudarto. Monggo, Bapak Ibu yang lain. Nah, kalau mungkin saya agak tanya sedikit itu terkait pengangguran ini. Pengangguran kan tadi definisinya orang yang aktif melamar dan mencari kerja begitu Bu Indriani. Nah, kalau mahasiswa itu gimana Bu? Termasuk pengangguran atau enggak? Kan enggak nyari. Jadi itu kan kegiatan-kegiatan itu ada tingkat yang kegiatan dilakukan adalah aktif mencari pekerjaan, lainnya ini adalah bisa ibu rumah tangga, bisa malah studi. Jadi kalau mahasiswa bukan merupakan pencari kerja, ya, kan pencari kerja. Jadi orang yang benar-benar di tingkat pengangguran itu adalah orang yang aktif mencari kerja atau melamar pekerjaan. Jadi mereka kalau tahu belum lulus dianggap sebagai melakukan kegiatan lainnya. Jadi bersekolah, kuliah, rumah tangga, maksudnya mengurus rumah tangga, itu adalah kegiatan-kegiatan yang lainnya. Seperti itu. Oke, siap. Berarti ibu rumah tangga bukan pengangguran juga ya? Nanti Bukan, saya sampaikan ke istri saya. bukan. Oke, Makanya ada tingkat partisipasi angkatan kerja. Jadi ini untuk usia yang 15 tahun ke atas ya Mas ya, yang dinyatakan sebagai usia kerja. Baik, ini monggo Bapak Ibu yang lain kalau ada pertanyaan lain, wah ini sangat menarik sekali ya. Itu mungkin bisa dianggarkan rutin lagi Bu. Ya mungkin nanti akan lebih siap saya, soalnya kebetulan juga lagi kurang lagi flu juga. Baik. Ini monggo Bapak Ibu yang lain, Pak Vietnam mungkin ada tambahan Pak? Siap ya. Oke Bapak Ibu yang lain, kesempatan terakhir sebelum kami tutup. Oke, sepertinya ini sudah pusing sepertinya mendengarkan angka-angka itu, tapi semoga nanti kesempatan kerjasama ini bisa berlanjut dengan konsisten ya. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan lain, mungkin bisa dicukupkan kegiatan pada hari ini. Bu Indria, kami terima kasih sekali. Pak Didi, Bapak Ibu yang lain juga kami terima kasih sekali sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Mungkin itu dari kami. Kekerian beliterasi. Cukup sekian dan terima kasih. Ini matur nuwun Bapak Ibu sekalian sudah hadir di kegiatan pada hari ini. Bu Indria, terima kasih sekali kehadirannya di Zoom. Bu Indria, terima kasih Bu Indria. Ya, sama-sama Pak Didi. Mohon maaf, saya juga. Ya, matur nuwun Bapak Ibu semuanya. Baik, mohon izin kami akan. Terima kasih Bu. Iya, makasih Terima kasih semuanya. Ya. Baik. Terima kasih Bu Indria kami izin live ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.